Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi farada 'alaina as-siyam fi hadha ash-shahr al-'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara pengurus masjid yang dimuliakan, ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, hadirin wal hadirat jamaah Qiyamul Ramadan, hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita dapat melanjutkan kegiatan kita melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan. Setelah siang hari tadi kita melaksanakan ibadah siang puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Target, tujuan dan buah yang diharapkan dari ibadah Ramadan siang dan malam ini, mudah-mudahan Allah berikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita doakan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabatnya dan umat yang setia mengikuti sunnah Nabi sampai hari kemudian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tugas yang kita pikul sebagai hamba Allah di muka bumi yang dimuliakan dengan jabatan khalifahnya adalah menerima dan memelihara amanah, dan harus akan kita pertanggungjawabkan nanti di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Amanah, kepercayaan dalam bentuk sesuatu, mungkin barang, mungkin
mungkin tidak barang non materi. Di dalam ayat yang kita kemukakan tadi, Allah mengingatkan kita orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan kamu mengkhianati amanah-amanah yang ada di antara kamu. Di pundak kita masing-masing sekarang barangkali ada amanah yang sedang kita pikul. Di kepala ada amanah yang sedang kita junjung. Di tangan ada amanah yang barangkali sedang kita genggam. Amanah apa itu Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Dari ayat itu, ayat tadi, ada 3 macam amanah yang mungkin ketiga-tiganya ada di kepala kita sekarang. Di mana amanah itu diberikan kepada kita untuk kita pelihara, untuk kita pertanggungjawabkan nanti di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu yang pertama adalah amanah dari Allah. Ada sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai titipan, dipercayakan kepada kita, Yang pertama amanah Allah itu ada 2 Bapak dan Ibu, 2 yang penting amanah Allah. Yang pertama, segala sesuatu fasilitas hidup yang diberikan oleh Allah yang kita dapatkan dalam kehidupan di dunia ini, itu adalah pemberian Allah, titipan Allah yang diberikan kepada kita. Pitih nan babilang, sawah nan bajanjang-janjang, kabun nan babidang-bidang, ya, pangkai nan disandang, rumah narancak, oto wakilek semerlang, ya, sadono, itu milik Allah, tidak milik orang. Dapetnya bukan dicari Allah, kalau bukan dicari untuk dakwah, bukan dicari Allah mencari, tidak. Kalau kayu ini sebagai hasil orang kue bakar haju, kuli dan kemudian dua kayu orang, bangkit. Kalau jadi akan dibanggakan, tentu profesor-profesor menjadi konglomerat. Ya, ternyata tidak. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi lalu diberikan kepada kita sebagai hak pakai titipan ilahi. Satu kali yang mau dipanggil orang mengaji itu tampek. Dek jauh di jauhnya jauh rancak. Kenapa keluar itu kemudian, ya? Tapi elok lupa itu mencapai itu di belakang, di kacau belakang itu. Dan termasuk di buku ada singkat ketek dan belakang kadang titipan ilahi. Iwat ila balawa soto itu titipan Allah. Kita boleh punya sertifikat hak milik tanah, sertifikat hak milik rumah. Atena bawa sadonya punya. Dan itu kan itu administrasi kehidupan bermasyarakat saja. Bagi kita orang beriman itu semua adalah titipan Allah, amanah Allah. Allah yang berikan kepada kita sebagai apa? Nah ini amanah Allah. Lalu karena ini amanah Allah, titipan Allah, bolehkah kita pakai sehendak hati kita? Bolehkah kita pergunakan sesuka kita? Tidak bisa Bapak dan Ibu. Karena itu titipan Allah, pemberian Allah, maka memakainya, mempergunakannya, memanfaatkannya harus dengan kepedoman kepada orang yang memberikan. Ada aturan yang diberikan oleh orang yang punya. Kalau pakai menunjukkan dakwah saja, akan menjawab nanti. Ayatnya Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi bima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dari semua yang diberikan Allah kepadamu, carilah, pergunakanlah apa-apa
yang diberikan Allah kepadamu. Bima ataka Allah. Apa yang diberikan Allah? Rumah nan rancak petingge, pintih nan banyak, pelipik-lipik, ameh nan banyak, pasuke-suke, foto maha kile-kile, binantu gagah orang papangke. Dari semua yang diberikan oleh Allah itu, jabatan yang aku pegang, tanda tangan dan aku tunjuk dan mulia, semuanya itu pemberian Allah. Pergunakan itu, kata Allah. Untuk apa? Untuk membeli kapling surga, untuk kehidupan akhirat. Untuk itu boleh dipergunakan. Diakhirnya oleh Allah begitu. Tapi Allah tahu itu di dunia perlu juga rumah, perlu untuk, perlu kendaraan, minum, dan lain sebagainya. Maka jangan kamu lupa tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupakan keperluanmu di dunia. Dari ayat itu jaleh Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semua nikmat yang diberikan oleh Allah, harta, kekayaan, jabatan, semuanya itu boleh hanya dipakai dunia sekedar perlu. Tidak boleh lebih-lebih. Sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin dipergunakan untuk kehidupan akhirat. Pada itu kehidupan di dunia berselantan. Kita singgah di rest area dalam perjalanan jauh. Di rest area ini teman. Oh, kemana perjalanan jauh? Singgah sebentar di rest area. Tidak salah mulai sekolah. Sudah itu kan melanjutkan perjalanan yang panjang, tidak ada ujung kesudahan. Memerlukan bekal yang banyak, persiapan yang tak terutama. Maka ketika di dunia itu, nikmat yang diberikan oleh Allah, pakailah sekedarnya, sekadar para lu. Ini menggunakan. Sudah itu balik. Dia kayu, dia pangkat, dia kedudukan, dia harta satunya, itu Allah berbuat baik kawan. Berbuat baik kawan. Jadi tetangga di sebelah payah hidupnya. Jadi orang di ujung sini susah hidupnya. Dia awal indah, itu dia ingat ya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sudah berbuat baik kepada kita. Karena Allah sudah berbuat baik kepada kita, apa kata Allah? Adalah berbuat baik ke kalian gitu Allah. Apa berbuat baik tu jangan ada berbuat baik tentu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu dalam kehidupan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi jual untuk apa pun apa? Tidak untuk orang saja dah. Ada untuk fakir miskin, ada anak yatim, ada kepentingan sabilillah, ada kebutuhan untuk agama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tabdil fasada fil ardh. Sekali-kali jangan kamu pergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu untuk berbuat rusak, berbuat binasa, melakukan dosa-dosa. La tabdil fasada fil inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang yang berbuat binasa, berbuat dosa. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah ini, yang pertama amanah Allah. Semua fasilitas hidup yang diberikan oleh Allah yang kita dapatkan, apakah diwarisi dari orang tua, apakah itu hasil kerja kita, semuanya pemberian Allah. Nah ini amanah Allah yang pertama. Makanya Allah kan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang fasilitas hidup itu. Apa kata Nabi? Mazala qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'ati khisalin. Belumlah bisa seseorang beranjak daripada masa dari persidangan Tuhan nanti di akhirat sebelum diminta pertanggungjawaban 4 perkara. Satu diantaranya an malihi mimma iktasabat wa fima anfaqat. Dari semua harta kekayaan
kedudukan, jabatan, kesempatan yang didapatkannya di dunia, bagaimana cara mendapatkannya dan kemana dia pergi. Itu diaudit nanti itu Pak. Diaudit tuh. Ya. Auditnya nggak bisa disogok, oke deh. Nah, itu amanah pertama. Amanah yang kedua dari Allah adalah dalam bentuk jiwa atau manusia atau orang. Hambanya yang dititipkan kepada kita. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf ketika itu lupa menikah ke anak ibu, ya anak ibu, ini jadi tuan rumah kan. Untuk mensahkan, menghalalkan pergaulan namanya ijab kabul pernikahan. Tapi di balik ijab kabul pernikahan itu namanya akad nikah. Sesungguhnya telah terjadi timbang terima amanah Allah. Ada yang Nabi itu Pak. Bu, untuk kami laki-laki ibu ya dulu ya. Kami dulu ibu ya. Ittaqullah fil nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai para laki-laki, wahai para suami, wahai para kepala keluarga, takutlah kalian kepada Allah dalam memelihara istri-istrimu, karena kamu mengambil dia dari orang tuanya sebagai amanah Allah. Saudara kalimah itu amanah Allah di tangan ranggainya. Sajak dalam rahim ibunya, siling tu, si neneng tu, ya, sajak dalam rahim ibunya itu amanah Allah di tangan ibu dan bapa. Sampai lahir sampai dikatakan diketik dia suruh juga 3 badan, beliau juga itu bandung lah kadang disuruh sekolah aja mengaji, ya. Aginilah mulailah kan dikatakan lain kacang penjualan jadi jualan tapi jodohnya dinyo ketujuh dia ketujuh puluh jadilah barang tu, ya. Ketika akan nikah orang tua itu menghalalkan pergaulan seluruh dunia. Tapi di balik itu sesungguhnya bapak dan ibu-ibu telah terjadi timbang terima amanah. Kalau salamu kok anak itu amanah Allah di tangan orang tuanya, ini jadi amanah itu. Amanah Allah di tangan itu. Makanya kalau sempat seorang wanita dinikahi laki-laki, dulunya yang taat kinilah malih dengan seorang laki, lakinya lah diumpankan masuk neraka dulu. Tanggung jawab. Setelah itu dari pergaulan suami istri setelah akad nikah, doa dan sadang digambarkan Allah pinta dan sadang kalibari, pinta kuliah kada pada aku dapat anak dan saya, ya. Dari J lagu dari 2 3 sampai dan 5 macam-macam. Itu amanah Allah kepada mereka. Amanah Allah. Maka anak itu jadi amanah Allah di tangan kita. Tambah kalau dulu Pak seorang istrinya ini tambah anak ilmu karena amanah Allah. Tapi anak nomor 6 itu satu berserikat dari ibu-ibu jadi amanah. Maka tanggung jawab itu diingatkan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim. Adanya Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk api neraka. Makanya amanah Allah itu dipertanggung jawab nanti. Kau ada anak yang tidak salat, kau ada keluarga yang tidak mau tahu dan tidak mau jaga, mau dia awak lengah, dia lain mendidiknya mengingatkannya apa? Itu yang bertanggung jawab nanti kembali Allah. Ini amanah Allah yang kedua. Yang kedua, amanah dari Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi Rasul, dengan keluar SK jadi Rasul, dengan turunnya ayat pertama di Gua Hira,
Sejak itu beliau mulai menyampaikan amanah Allah yang dititipkan kepada beliau, yaitu ajaran Islam. Dari Makkah ke Madinah atau dulu ke Makkah balik lebih kurang 23 tahun, sempurnalah diturunkan amanah Allah itu kepada Nabi Muhammad, yakni ajaran Islam, dan disampaikan kepada kita umat beliau. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ayat terakhir turun kepada Rasulullah di padang Arafah, di saat beliau melaksanakan haji wada bersama lebih kurang 200.000 umat Islam waktu itu. Lawannya masalah besar baik. Ada mengatakan 100.000. Mohon maaf bagi bapak dan ibu Nalapayadi, barangkali bisa membayangkan Masjid Namirah di Arafah. Di dekat Masjid Namirah itu Rasulullah menerima wahyu yang terakhir di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini ya Muhammad, telah aku sempurnakan agama untukmu. Sebut untuk Nabi Muhammad termasuk untuk kita. Dan aku cukupkan nikmatku untukmu. Dan aku reda menjadi Islam menjadi agama bagimu. Itu ayat terakhir. Memberikan penjelasan bahwa ajaran Islam yang akan menjadi aturan hidup itu telah cukup diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikatnya Jibril alaihissalam. Setelah itu apa dan ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah memanggil para sahabat, ta'ala. Lalu kumpul sahabat dan Nabi. Baru saja Jibril menyampaikan firman Allah, lalu dibacakanlah ayat itu oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Sahabat sekali dibaca oleh Rasulullah tahu mana yang kasusnya telepon semuanya orang Arab, tidak semuanya orang kalau tak terjemahan tadi tak tahu banyak, tidak tahu. Ya, nah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah ayat itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, semua sahabat yang mendengar Nabi menyampaikan ayat itu tersenyum bahagia, nampak kegembiraan di wajah mereka semua karena menerima ayat itu. Rasa berdoa kamu, alhamdulillah, nikmat Allah cukup, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ada seorang sahabat Nabi, memang seorang itu agak istimewa, sahabat Nabi. Orang tua dan bijaksana tentang orang alim bijaksana. Lu terkilik lah tak kalam, terkilik ikan dalam air, ikan terkilik jalur timur lah jalur jantan ke timur. Tahu di rantiang ke mempok, tahu di bumi ke tujuan, ya, tahu di ujung kata sampai. Orang alim bijaksana siapa? Yakni Abu Bakar Siddiq. Beliau bawa ayat mantu menangis mengenai ayat itu disampaikan. Sahabat lain gembira, kan ada itu, ya. Akhirnya bertanyalah sahabat beliau. Kalau bisa di Rasulullah bertanya sahabat-sahabat lain, wahai Tuan Abu Bakar, kami gembira semuanya mendengar ayat tadi disampaikan oleh Rasul kita. Kenapa ada nangis? Mengapa ada nangis? Apa jawaban Abu Bakar? Tidakkah kalian merasa kalau Allah nyatakan bahwa ajaran agama itu telah cukup, sudah sempurna, itu artinya Jibril tidak akan ada lagi datang menemui Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah. Bukankah itu isyarat? Kilit baliwam ke kaki, kilit camin ke muka. Gabak dulu kalau kau hujan cerah di langit kalau kau panen. Tak kalamu Rasulullah ini jawab lagi. Oh, kita boleh. Ah, baru tak kaji. Ah, kau iyo ya? Kau iyo? Akhirnya mereka datang bersama-sama kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah,
Ketika ayat tadi turun dan engkau sampaikan ke kami gembira sadonya Rasulullah. Kecuali Abu Bakar bertanya kepada engkau di mana ia? Kecuali Abu Bakar, engkau sebagai petanda basuh Rasul tak kalamu ini jawab itu. Benarkah ya Rasulullah? Jawab Nabi itu. Sadonya sahabat menunggu jawaban Nabi itu. Tanah, cabik. Benar Abu Bakar. Pastinya pada Abu Bakar Siddiq ya. Benar Abu Bakar. Beberapa waktu yang lalu kata Nabi, Jibril telah datang kepadaku, bertanya, disuruh oleh Allah, ya Muhammad, Allah menyuruh saya untuk menemuimu agar engkau memilih mau hidup selamanya sampai hari kiamat bersama dengan umatmu atau kembali kepada Allah Sang Pencipta. Nabi Muhammad ada suruh pilihan Pak, awak tak ada suruh pilihan timur, suruh kan ada nanti capai itu nyawa. Kayak dulu seperti dan itu tu, jawab langsung siapa? Cuma Nabi Muhammad cuma disuruh pilih. Apa kata Nabi Muhammad? Saya mencintai umat saya mencintai Allah, tapi saya rindu ingin bertemu dengan Allah. Maka saya telah terima untuk kembali kepada Sang Pencipta. Oh, baru bahagia. Bayangkan ibu-ibu, cintanya sahabat tu ke Rasulullah lebih daripada mencintai keluarganya, bahkan malah lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Itu sahabat mencintai Rasulullah. Kini Rasulullah mencintai, iya nak kalau mau baju kalian dulu Nabi. Basah bumi Arafah dengan air mata. Camih dari tinggalkan Rasul, gampang takut Rasul kabain. Kawa awal lain waktu ayam kuliah kailang itu. Ketika itulah Rasulullah membujuk para sahabat. Jangan kalian takut aku tinggalkan. Jangan cemas aku pergi. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu rasulih. Tidak usah camih aku baik. Jangan tak gampang aku tinggalkan. Aku titipkan dua amanah untuk kalian. Aku tinggalkan untuk kalian. Aku titipkan. Bila yang dua ini kalian pelihara, kalian pegang teguh, siang dipatungke, malam dijadikan kalam bulu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah kitabullah Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi. Inilah Islam. Jadi Islam setelah diterima oleh Rasulullah, diamanahkan, dititipkan kepada kita untuk kita pelihara. Makanya ketika melaksanakan haji wada itu, Rasulullah dalam khutbah wada di antaranya beliau mengatakan, timbang terima risalah. Sudahkah aku sampaikan ajaran Islam ini kepada kalian, kata Nabi? Hal balagtu, sudahkah aku sampaikan? Bala ya Rasulullah, qad balagtu. Bagusnya ketika kita berziarah ke makam Rasulullah, salah satu ucapan yang kita baca, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Subhanallah, laqad balagta risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah. Engkau telah menunaikan amanah ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah ini kepada kami ya Rasulullah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam secara estafet turun temurun dari Rasulullah kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, turun kepada ulama sampai kepada kita masing-masing sekarang ini adalah amanah mulia dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kita memelihara agama amanah ini? Di rumah tangga, pada diri kita, di rumah tangga kita. Sudahkah kita pelihara agama ini? Apalagi di zaman kini, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Istilah orang Malaysia cabaran, tantangan terhadap kehidupan beragama luar biasa. Musuh-musuh Allah yang tidak senang dengan Islam dan umat Islam itu kuat, berusaha dengan segala cara untuk melemahkan umat Islam dan melumpuhkan ajaran Islam. Tidak kecuali di negara kita ini.
lahirlah kelompok-kelompok yang masih menamakan ajaran Islam tapi merusak Islam. Lahirlah ajaran-ajaran sesat, usaha-usaha yang sistematis dan luar biasa dari musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dan melumpuhkan umat Islam. Ini tanggung-tanggung ini bapak dan ibu-ibu. Nah, kalau amanah ini tidak kita pelihara, dengan mewariskan amanah ini pula kepada anak cucu kita, kalau sekiranya sampai di tangan kita agama Allah ini lumpuh dan lemah, atau di tangan anak cucu kita nanti bertanggung jawablah kita kepada Allah karena amanah Rasulullah telah kita sia-siakan. Amanah Rasulullah telah kita sia-siakan. Ini amanah dari Rasul, amanah mulia. Maka tugas kita adalah memelihara agama ini. Caranya, pelajari agama itu dengan sungguh-sungguh. Amalkan agama ini dengan benar-benar. Dakwahkan kepada orang lain dan pertahankan atau bela manakala agama ini terancam. Ikulah bagai-bagai orang menghina agama. Lah bagai-bagai ulama dihina, dicaci maki. Kalau kita masih diam, masih senyum-senyum juga. Jadi kita mesti memelihara amanah atau tidak? Maka dalam memelihara amanah ini ada ucapan Allah yang hamka yang telah pedih. Sangat pedih ucapan Bapak. Kalau agamamu dihina oleh orang lain, kamu masih diam, ganti bajumu dengan kain kapan mati selesai gitu. Ya. Kalau agamamu dihina oleh orang lain, lalu kamu masih diam, apa kata Bu Yangka? Ganti saja pakaianmu dengan kain kapan. Tak ada gunanya kamu hidup lagi. Nauzubillah. Kapan jauh kata ya? 3 manasik lain dipendek selesai Pak ya. Amanah yang ketiga adalah kadang kehidupan bermuamalah, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersama-sama. Sebab sudah merupakan sunatullah, kita ini adalah masyarakat ijtimai, masyarakat sosial, masyarakat yang tidak bisa hidup seorang-seorang. Terlalu ini bersama, terlalu ini bersama bermasyarakat. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat itu ada amanah yang kita titipkan ke orang, ada amanah yang dititipkan orang ke gitu. Apa itu contohnya ibu-ibu yang Muhammad beradir? Ada melalui langsung kita titipkan, ada secara tidak langsung. Jadi siapapun yang diberi tugas adalah orang-orang yang menerima amanah dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah amanah-amanah di antara kamu, kata Allah dan Rasulullah. Nah, siapa yang mengkhianati amanah ini bertanggung jawablah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Salah satu tanda orang yang munafik adalah mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Dan sanksinya ditanggung-tanggung. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik kalau cari rumah penuh syaratnya 3, diberi amanah, dikhianati, pengecek, paduto, ya. Alai berjanji di muka-mukanya. Kalau lapannya 3 itu mah pindah ke asbali menanar di karat-karat neraka. Nauzubillah. Nah, Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, keterbatasan waktu itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan yang sedang kita jalani, baik siang ataupun malam, akan menambah kuatnya iman kita. Tausiah Ramadan yang disampaikan oleh para ustaz, para ulama kita setiap malam, setiap pagi akan menambah ilmu kita, dan pada gilirannya akan memperbaiki kualitas kita dan bermuara kepada manusia yang mulia di sisi Allah, yakni menjadi orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf dan Allah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak berhasil Allah SWT.
Wabarakatuh.